Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, sebelum kita mulai videonya, saya sangat prihatin dan turut berbelasungkawa atas berpulangnya saudara kita, seorang ojol, Bung Afan Kurniawan, yang mungkin teman-teman semua sudah tahu seperti apa peristiwanya, seperti apa kejadiannya. Dan Bung Afan juga tadi sudah dikebumikan serta rekan-rekan ojol, mahasiswa dan juga masyarakat sampai detik ini masih melaksanakan aksi demonstrasi di depan markas Brimob Jakarta untuk mencari keadilan. Dan semoga almarhum diberikan tempat terbaik di sisinya. Dan di video kali ini kita akan melihat bagaimana Prof. Mahfud MD melayangkan tantangan terbuka kepada trio RRT, Roy, Rismon, Tifa, dan juga Rizal Fadila, Kozi Nudin, Egy Sujana, serta gerombolan pemburu ijazah lainnya yang sampai detik ini masih meragukan ijazah Pak Jokowi untuk naik ke pengadilan. Ya, karena kan kalau kita lihat pernyataan dari Rismon, kuasa hukum Rismon kemarin, ya mereka berharap kasus yang ada di Polda Metro itu SP3. Apakah mereka tidak pede dengan penelitian abal-abalnya? Ataukah dia sudah sadar kalau penelitiannya ini nol besar, teman-teman? Selain itu, saya punya kabar yang sangat amat menggembirakan. Ya, mungkin ini bisa menjadi sedikit obat hati bagi kita semua ya. Bahwa Ahmad Syahroni yang kemarin mengatakan bahwa masyarakat ataupun warga atau rakyat itu tolol, sekarang sudah dipecat dari pimpinan Komisi 3 oleh Nasdem, teman-teman, partainya sendiri. Dan terakhir, kita akan melihat beberapa tayangan mengenai ketegangan aksi demonstrasi semalam dan juga aksi demonstrasi yang terjadi hari ini, dan bagaimana emak-emak penguasa bumi, penguasa alam semesta ikut turun memukul mundur polisi. Waduh, ini sepertinya sudah menjadi kecemasan oleh sebagian besar masyarakat. Tapi sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Mereka ini ijazah Jokowi ini memang diduga palsu. Hah? Tapi buat saya pribadi sebagai aktivis yang dapat info dari sana dari sini, Asik. saya udah yakin betul ijazah Jokowi itu diduga palsu. Bentar. Sudah yakin betul ijazah Jokowi diduga palsu. Kalau sudah yakin betul, nggak perlu pakai kata diduga, Pak. Aduh, ini orang-orang ini ngerti tata bahasa apa gimana ya? Karena apa? Karena kawan-kawan saya yang ikut menciptakan ijazah ini ngomong ke saya. Loh enggak. Jadi Anda melihat ikan setan. Ikan setan. Males hostnya loh. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD kembali merespon persoalan dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Jokowi yang tak kunjung selesai. Mahfud dengan tegas menantang pihak-pihak yang masih ragu untuk berhenti membuat gaduh terkait ijazah Jokowi. Mahfud menantang mereka untuk segera menempuh jalur pengadilan. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD dilansir dari akun YouTube-nya pada Rabu 27 Agustus. Menurut Mahfud, satu-satunya jalan keluar yang paling elegan untuk mengakhiri polemik ijazah Jokowi adalah melalui pengadilan. Oleh karena itu, ia menantang siapapun yang memiliki bukti kuat terkait dugaan ijazah palsu Jokowi untuk mengajukan gugatan secara resmi. Daripada terus menggulirkan isu di ruang publik yang hanya menimbulkan kegaduhan politik, Mahfud menilai jika memang ada unsur pemalsuan atau kebohongan terkait ijazah Jokowi, maka ranahnya adalah pidana yang harus dibuktikan di persidangan, bukan sekedar opini semata. Nah, selama ini kan mereka selalu mendengungkan kasus ini kalau katanya Pak Jokowi itu ijazahnya palsu, tapi takut ke pengadilan, berharap damai gitu ya kan? Aduh. Nah, ini berita yang sangat menggemparkan dan membahagiakan, teman-teman. Nasdem ganti Ahmad Syahroni dari pimpinan Komisi 3 DPR. Waduh, langsung diganti ya kan? Makanya mulut itu hati-hati. Kemarin ngatain masyarakat tolol dan lain sebagainya. Terus diklarifikasi lagi sama dia. Katanya tolol itu adalah orang yang pintar. Aduh, udahlah, mencela-mencela juga orang-orang DPR ini ya kan. Emak-emak loh.
Waduh, waduh, waduh. Waduh, waduh, waduh. Waduh, waduh, kena kepalanya. Waduh, waduh, waduh. Tarik dong emak-emaknya, tarik dong ya, tarik dong. Jangan ini, kasihan emak-emak di depan begitu ya kan. Nah, di depan loh. Hah, hah. 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 Sabar Bu. Ngapain di dalam lo, temennya di luar semua. Di luar ini apaan ini? Apa gajinya kurang ini? Gajinya kurang ya kan. Nanti di dalam, sekarang sini. Nyari apa lo? Makan makanan lo, tahu nggak? Makan dulu aja. Wah, luar biasa ibu ini ya. Stop lo. Kalau ada demo keluar. Kalau ada jalan itu lo diumpat. Nah, ada sabar-sabaran. Mudah-mudahan orang-orang ini ya doain semua. Yang demo doain, mudah-mudahan perutnya pada busuk. Mudah-mudahan perutnya pada busuk. Amin. Oh, polisi anjing. Kerjanya tentang-tentang doang. Kalau ada jalanan masa polisi itu buat di jalan. Di jalan nggak ada yang namanya polisi, pada ngumpet semua. Di Indomaret ngapain mau ngutel apa? Di hari-hari mau ngutel apa? Orang polisi kok di Indomaret. Dimarahin ya kan. Oh gitu Bu? Ya iya, lu anjing tuh. Pakai baju polisi. Nah polisi harus dibubarin itu. Waduh, waduh. Minggu lagi nih kalau saya udah nyangkret. Lihat gitu pada mati semua. Nah ini potret aksi demonstrasi tadi malam teman-teman di perempatan Senen dekat markas Komando Brimob Kuitang, karena masa dari ojol dan juga masyarakat itu sempat merengsek masuk ke Mako Kuitang. Nah kalian lihat kan api yang ada di sana tuh, api yang ada di sana tuh. Nah itu ada beberapa mobil yang juga ikut dibakar oleh masa aksi demonstrasi. Ini kejadiannya jam 1 malam loh. Sudah dini hari teman-teman. Masih sepanas ini loh. Dan saya udah nontonnya kalau nggak salah sampai jam 1 atau sampai jam 2 gitu. Masih panas terus aksinya. Yang susah susah, yang kaya kaya. Hah? Dia kalau mau sana Iman, ngapain semua bawa Pak? Jagain aja Pak, kau usah jagain sini. Sampai panas banget loh, pasti lagi hamil loh Pak. Di sini banyak bayi, banyak ibu-ibu pulang, banyak orang sakit. Kalau mau emang demo udah di sini aja, jangan pada masuk. Tadi lo pertama dia masuk 2 orang. Iya, kasihan. Diusir ibu-ibu loh, diusir emak-emak loh. Lapor presiden Bu, lapor presiden. Tapi ya emang meresahkan teman-teman ya, kalau gas air mata ditembakkan itu kan ya masuk ke rumah-rumah warga. Kalau ada ibu hamil, kalau ada bayi, itu kan kasihan. Ini kan sampai ke Petamburan, sampai ke, waduh, kemana-mana lah teman-teman, ke stasiun kereta gitu, waduh, sampai kereta itu kan terhambat ininya, jalur transportasinya, makanya banyak yang terjebak akhirnya. Ini yang tadi bukan sih? Oh, beli air. Bang, beliin aja bang sekarang bang.
Haus semua ya kan? Komisi 3 DPR itu membawahi HAM, Hukum, dan Keamanan. Jadi polisi, perangkat hukum, dan juga Badan Intelijen Negara adalah bagian dari komisi ini. Ahmad Syaroni ini adalah wakil ketua dari Komisi 3. Bayangkan, dia bertanggung jawab tentang keamanan masyarakat Indonesia. Setelah aku menyampaikan kritik, kan dia bilang, kalau mengkritik itu harus ada etika. Oke, aku laksanakan. Aku mengkritik, menantang dia secara jantan ya, untuk bisa debat langsung secara profesional dengan aku. Apa jawabannya? Ane masih bodoh, Ane mau bertapa dulu. Kalau memang kamu merasa bodoh, terus apa gunanya kamu berpendidikan tinggi sampai dapat gelar Dr. Andes? Dan kalau kamu masih merasa bodoh, mundur dari jabatanmu. Masa udah bodoh, terus udah juga gitu, masih nggak tahu malu juga, diborong semua ini moral-moral busuknya. Kedua, pernah mikir nggak, gimana caranya aku tahu kalau ajudan kamu itu on the way ke Pamulang? Setelah aku bikin reels yang bilang, kalau awas kamu berani mengintimidasi keluarga aku, dia ngepost kayak gini nih, postnya, katanya mau main. Emang rumah aku tempat karaoke atau tempat spa? Mau gitu mau welcome kamu untuk main ke sana. Ahmad Syaroni, denger ya, yang ada di rumah aku itu ada 1 anak yatim piatu dan 5 anak yatim, di mana kakakku baru meninggal 1,5 tahun yang lalu, dan juga 1 lansia. Ini yang mau kamu datengin dan mau kamu intimidasi karena perbuatan aku. Kenapa sih susah-susah? Dateng aja debat, jantan gitu loh, berani bertanggung jawab sama kata-kata kamu sendiri. Dan teman-teman, pertanyaan terbesar, dari mana dia tahu alamat rumahku? Kok bisa tahu alamat rumahku? Informasi apa yang dia punya? Siapa yang dia gerakkan untuk bisa cari KTP aku di Indonesia? Ahmad Syaroni, kamu membawahi hukum. Kamu harusnya tahu ada undang-undang perlindungan data, di mana tidak bisa pemerintah itu seenak-enaknya mau masuk dan cari data seorang individu. Yang kedua, orang datang nggak diundang, itu adalah perbuatan intimidasi. Ada di KUHP, pasal 67. Ada, aku mengundang kamu untuk datang ke rumah. Begini nih perlakuan wakil ketua dari Komite 3 yang membawahi hukum, HAM, dan keamanan negara. Ahmad Syaroni, kamu udah nggak tahu malu, nggak punya empati, kejantanan pun harus diajarkan oleh seorang perempuan. Waduh. Tapi ya itulah, balik lagi teman-teman ya, Syaroni sudah di reshuffle, tidak lagi menjadi pimpinan Komisi 3. Dan mungkin ya seperti kata mbaknya tadi, tidak serampangan aja gitu mengambil data orang terus mendatangi rumahnya ya kan, sesuai dengan pernyataan mbaknya tadi. Dan kabarnya sih sekarang Syaroni dialihkan ke Komisi 1 DPR RI. Dan bukan menjadi ketua lagi, hanya menjadi anggota. Dan posisi Syaroni itu digantikan oleh Rusdi Massa. Jadi dia legislator dari Sulawesi Selatan. Kalau nggak salah beliau dulu ketua Nasdem Sulsel teman-teman. Dan ya sangat luar biasa, semoga tidak ada kejadian lagi ya mulut-mulut yang serampangan dari anggota dewan kita. Dari luar hanya menggerakkan kaki tangan yang ada di dalam, dan saya sangat yakin bahwa kaki tangannya di dalam ini tidak ngerti bahwa dia dipakai. Itu ya, tapi pada waktunya nanti harus dibuka. Kalau dari luar state actor apa non state actor, Pak? Sebetulnya non-state, tapi pengaruhnya sangat besar kepada kebijakan dari negaranya. Kebijakannya itu, langkah-langkahnya kita baca selalu pas dengan usulan dari non-state itu. Non-state tapi isinya George Soros, istrinya George Tenet, istrinya tadi saya sampaikan siapa lagi, David Rockefeller, Bloomberg. Ya, baca sendirilah, kaum kapitalis begitu. Itu tapi yang usul. Tujuannya apa Pak itu Pak? Ya? Tujuannya mereka apa? ingin memecah Indonesia, Pak? Dugaannya sebenarnya tujuannya. Ya? Ya jelas tujuannya kan sama aja, dari dulu juga maunya menjajah, tapi kan caranya lain. Dulu kan pakai peluru, pakai bom. Nah, kalau kita masih diem aja ya habis kita. Wah, itulah teman-teman ya pernyataan dari Bapak Jenderal Purnawirawan TNI Hendro Priyono, yang juga beliau dijuluki sebagai Bapak Intelijen Indonesia, yang dimana ya bisa kita dengarkan tadi apa yang dikatakan oleh beliau ya. Siapa dalang dibalik aksi demonstrasi yang terjadi belakangan ini di Indonesia, dan siapa yang mungkin ya bisa dikatakan sedikit mendanai
Cuman kalau mendana mungkin tidak terlampau banyak, cuma ada yang menunggangi, ada yang memanfaatkan. Jadi teman-teman yang demo mungkin tidak tahu kalau mereka dimanfaatkan, cuma ya ada yang mengompor-ngompori lah dan sebagainya untuk membuat stabilitas negara ini menjadi tidak baik. Dan ya sangat disayangkan teman-teman, Pak Prabowo juga tadi sudah membuat sebuah pernyataan yang tegas dan beliau sangat menyayangkan tindak tanduk dari pihak kepolisian, aparat keamanan yang sepertinya sudah melewati batas gitu ya kan, sampai menabrak Bung Afan Kurniawan hingga beliau menghembuskan nafas terakhirnya di rumah sakit. Yang dimana tadi juga sudah dimakamkan dan diantar oleh rekan-rekan ojolnya. Dan sampai detik ini pun video ini dibuat, rekan-rekan ojol, mahasiswa juga masih melakukan aksi demonstrasi untuk mencari keadilan di depan Polda, di depan Makobrimob dan lain sebagainya. Ya kita doakan semoga negeri kita, bangsa kita selalu damai, sejahtera, tentram, tidak ada lagi keributan yang berlebihan. Semoga aparat yang melakukan tindakan yang berlebihan semalam terhadap abang ojol itu segera ditindak tegas dan dihukum sesuai dengan peraturan yang berlaku, teman-teman. Dan tadi kita flashback sedikit ke belakang di mana Prof Mahfud juga ikut menantang Roy Suryo CS untuk membuktikan kepalsuan ijazah Pak Jokowi di pengadilan. Kalau memang ijazah Pak Jokowi palsu ya, dan mereka punya data, silahkan masuk ke pengadilan. Buktikan secara hukum gitu. Jangan berkuar-kuar di luar, membuat gaduh, memframing, menyebarkan narasi-narasi liar, sehingga meracuni otak dan pikiran orang-orang. Ya ini kan sesuatu yang tidak baik gitu. Bukan pendidikan politik yang baik buat bangsa kita. Dan seperti apa tadi gerombolan TPUA yang mengatakannya, saya yakin ijazah Pak Jokowi diduga palsu. Udah yakin, pakai diduga lagi. Aduh, udahlah, udah kelihatan kualitas orang-orang ini ya. Ya, begitulah teman-teman. Dan seperti apa tadi ketegangan yang terjadi antara masyarakat, ojol dengan aparat Brimob di Kuitang. Sangat lama teman-teman ketegangannya, sampai ada kendaraan yang dibakar, fasilitas umum dirusak. Nah, inilah mungkin bentuk ekspresi kemarahan dari masyarakat atas tindakan represif dari aparat kepolisian, dalam hal ini Brimob, teman-teman. Oknum Brimob lah, mungkin karena 7 orang. Tapi tadi ada wartawan yang bertanya kepada Kapolda, ya apakah ini hanya 7 orang itu atau ada reformasi Polri gitu. Kita usut sampai atas-atasnya. Tapi ya menurut kalian gimana teman-teman? Coba komen di bawah ya. Dan mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Sekali lagi saya turut berbelasungkawa atas berpulangnya saudara kita Kang Ojol, Bang Afan Kurniawan. Semoga beliau ditempatkan di sisinya di tempat yang terbaik. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.